siap. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ketemu lagi di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita masuk ke materi apa ini? Rekayasa prom. Oke, rekayasa prom dan multi platform. Sebelum kita masuk, yuk tebak-tebakan dulu nih. Kalau Bapak bilang AI, yang pertama kali muncul di kepala kalian apa? ChatGPT. Terus? Gemini. Terus? Cici. Siapa pengguna Cici di sini? Ya, Tridharma pengguna Cici ya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas, bisa nggak sih 3 jenis ini kita gabungkan untuk membantu pekerjaan kita? Karena sebenarnya AI itu ada yang pintar, ada yang enggak pintar-pintar amat. Percaya nggak? Jadi AI itu sebenarnya dilatih. Kalau nggak salah di sini ada atlet taekwondo ya. Kamu kalau mau juara dilatih nggak? Dilatih kan? Begitupun AI. Jadi kalau AI-nya nggak pinter, ada AI yang nggak pinter. Itu tergantung kaliannya. Berarti kaliannya yang nggak bisa ngelatih dia. Nah, hari ini kita mau melatih tentang AI. Nanti kita ada yang bisa bikin teks, ada yang jago desain, ada yang juga cepat kasih informasi. Nanti kita akan ulik bareng. Tujuannya memahami konsep prompt engineering. Yang pertama, apa itu konsep prompt engineering? Prompt-nya dulu deh. Apa prompt itu? Nggak tahu? Nih, misal Bapak nyuruh Niko, ambil pena ini. Ambil kan? Niko tulis huruf A. Ya tulis saja huruf A. Tahu kan huruf A? Huruf A. Nah, sudah. Nulis kan dia? Kira-kira itu yang namanya prompt. Apa prompt itu? Berarti perintah, suruhan. Bisa. Kalau Bapak nulis, nah perhatikan ke depan. Tulis. Ini, catat. Kemarin kan sudah nyatat ya kita tentang apa? Algoritma kan? Ya. Jadi prompt engineering itu bahasa mesin yang digunakan oleh si AI ini. Kira-kira beginilah ilustrasinya AI. Lucu ya? Welcome. Ada yang pernah ngajak ngobrol Cici? Curhat? Ngerespon nggak Cicinya? Ngerespon ya? Responnya gimana? Aku. Dan bahkan AI pun, kalau dia sudah sering dilatih, dia bisa mendeskripsikan diri kamu itu siapa. Percaya atau tidak? Percaya. Bapak pernah sekali nyoba. Ya kan? Mendeskripsikan diri kita. Siapa sih saya? Dia langsung nyebutin. Kamu adalah seorang guru informatika yang mengajar coding, bla 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 bla. Karena Bapak selalu cari hal di ChatGPT tentang ini. Jadi dia hafal dengan sendirinya. Oh, ini si Agus katanya. Oh, ini si Retno. Oh, ini si Dharma. Gitu loh. Dia sudah punya masing-masing data kita. Mengetahui perbedaan hasil AI di ChatGPT, Canva, dan Gemini. Jadi ini ini spesialis masing-masing ini. Kalau ChatGPT spesialisnya di mana? Ayo, yang sering pakai ChatGPT. Ngaku. Tugas tuh sering kalian kok make. ChatGPT. Apa Cici itu? Cici itu faktanya mesinnya ChatGPT loh, Nak. Otak aslinya. Cuma Cici itu platform yang dia punya aplikasi
tapi otaknya ini, badannya doang cici, gitu. Ini untuk teks yang panjang. Kalau yang ini sudah familiar ya. Apa itu? Canva. Familiar ya, yang sering buat slide. Dan faktanya Canva itu ada AI-nya. Kemarin udah Bapak tunjukin belum ya? Sudah. Hari ini kita coba buat. Nanti kita akan coba berkelompok, nggak banyak-banyak, sebangku-sebangku aja. Melatih berpikir kritis dan kreatif menggunakan AI. Ini poinnya. Jadi AI itu apa kata kita, nak? Kata kamu lompat, lompat dia. Karena dia apa? Prompt engineering, dia robot, dia makhluk yang tak punya perasaan, ya, dia makhluk yang tidak punya perasaan. Kamu suruh lompat, dia lompat. Kamu suruh carikan ini, dia carikan. Dia tidak pernah menyangkal. Dia tidak pernah menyangkal. Dia ada batasan juga di sara dan lain-lain, ujaran kebencian dia ada batasnya. Tapi kalau kalian suruh perintah apapun, dan faktanya ini, siapa yang buat ini? Slide ini. Tahu nggak? Iya, nih Mbak yang buat. Mbak Canva. Mbak Canva yang buat ini. Makanya lucu nih. Kalau Bapak nggak selucu ini. Ya, kita melatih berpikir kritis. Nanti kita coba di HP kalian masing-masing membuat apa ya, prompt. Konsep prompt, ya, konsep prompt itu seperti ini. Instruksi atau perintah untuk AI. Contohnya begini. Bapak tadi suruh Niko nulis huruf A kan? Jelas nggak mau apa A itu? Tapi kalau Bapak nyuruh nulisnya begini. Niko, tuliskan nama kamu lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamatmu. Jelas nggak dia nulisnya? Bukan huruf A lagi, gitu. Serem ya? Tapi idenya dari mana? Manusia. Dia nggak akan bergerak. Kalau kamu buka ChatGPT terus kamu bengong liatin, no? Ya dia nggak akan ngomong. Dia nggak akan nanya, kamu mau apa? Kamu butuh apa? Enggak. Kalian diamin. Nanti kita tes. Kita diamin 3 menit. Diam dia pasti. Ya nggak sih? Tapi kalau kita pakai visual, suara, atau audio, atau kita ketik, pasti dia gerak, berpikir. Prinsip dasarnya yaitu tadi kata Bapak. Cara berpikir kita harus jelas dan spesifik, kontekstual, sesuai kebutuhan. Yang 3, iteratif, bisa diperbaiki atau diulang. Itu tadi prompt. Prompt itu perintah. Ingat-ingat, prompt itu perintah. Kalau mau hasil yang bagus, seperti video yang edar di TikTok, VIO3, itu promptnya yang jelimet, nak. Luar biasa. Pernah lihat video yang orang hutan bisa ngomong gitu? Ya? Yang dia jalan-jalan keliling Indonesia, itu pakai prompt. Per 30 detik, per 60 detik. Itu prompt halus banget. Pernah dibongkar sekali, kita lihat, Bapak baca, luar biasa. Jelimet banget. Dan bahasa Inggris. Bisa buat video sekarang. Itulah hebatnya AI. Pelajaran. Bingung nggak? Pasti nanya lagi kan kita. Buku apa sih? Ya kan? Buku IPA. Ya, contohnya kayak gini. Tolong sih ambilin buku di meja yang tebal samping laptop. Tolong sih ambilin buku LKS Informatika ada dalam laci sebelah kiri. Cepet nggak kira-kira? Dibanding, tolong sih ambilin LKS Informatika. Beda nggak? Ya kan? Tolong sih ambil LKS Informatika di dalam laci sebelah kiri, paling depan. Nah, jadi lebih detail, harus lebih lebih cerewet. Biasanya cewek nih, jago nih pasti nanti promptnya, karena pikirannya kan lebih ini ya, perempuan ya, lebih kritis ya. Kalau laki, udahlah gini aja, udahlah gitu aja. Tapi kalau cewek itu nanti kita lihatlah.
Siapa yang sudah sering nyoba ChatGPT atau Canva AI? Yang sering bener. Yang udah nyoba deh, kalau nggak usah sering. Jujur aja nggak apa-apa. Dharma, coba. Yang pernah Dharma pakai? ChatGPT. Itu ChatGPT kamu ngapain? Di ChatGPT itu. Pegang. Biasanya sih nyari kalau ada tugas yang susah itu di ChatGPT tanya. Ya habis itu kalau misalnya ada materi yang belum dipelajarin nyari di ChatGPT yang kurang-kurang. Jadi nanya pelajaran lah ya sama paman ya. Ya. Oke. Sebelahnya siapa namanya? Nur Alisa. Nur Alisa. Aku pernahnya pakai Canva, Pak. Ngapain kamu itu? Biasanya buat ngedit buat PPT atau tugas-tugas video gitu. Oh, berarti kamu udah bisa dong sebenarnya. Sedikit, Pak, Bisa masih. jadi asisten bagus dong. Ya, Pak. Oh iya, jadi dari Tri Dharma sama Nur itu beda ternyata. Tri Dharma lebih ke pelajaran yang susah. Dia minta bantu paman tadi ya. Kalau si Nur dia minta bantu Mbak untuk ngedesain. Kalau Bapak tiga-tiganya Bapak minta bantu. Minta bantu paman, minta bantu Mbak, minta bantu adek. Pernah nyoba buat artikel nggak dari ChatGPT? Enak tahu. Bahkan lagu Mars kita itu yang nulis beliau. Faktanya. Iya. Bapak menggabungkan konsep visi misi. Bapak ketikkan, buatkan sih saya jingle tentang SMA Gajah Mada, tapi ada visi misi yang di depan kantor yang besar tuh Bapak masukin semua. Jadilah itu. Dan tagline-nya juara. Dan musiknya yang menghandle adalah siapa sih namanya itu? AI juga itu yang handle musiknya itu. Suno. Yang handle namanya Suno. Si Suno. Musiknya jadi. Dan dengan gaya JKT48-nya itu ya. Konsepnya. Ada yang jadi ada 3 yang dihasilkan. Versi pop, versi slow, dan versi rock. Udah pernah dengar Mars Gajah Mada yang versi rock? Bapak udah buat. Tapi nggak boleh. Hak cipta itu. Kalau yang jingle, dan semua yang dihasilkan AI, nak, itu tidak bisa diklaim hak cipta, faktanya. Nah, adek Gemini, Google Gemini, kita kenalan dulu. Outputnya multimodal, teks, ringkasan, dan terhubung ke internet. Dia ringkas, langsung ke intinya, nggak banyak bla 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 bla. Kemudian kelebihannya cepat, ringkas, terkini. Itu Gemini. Karena dia acuan otaknya dari mana? Google. Google itu semua orang pakai di dunia. Kemudian kekurangannya jawabannya singkat dan kurang detail. Itu yang jadi masalahnya. Dia to the point, dia nggak bisa menguraikan. Dia nggak bisa diajak buat novel. Capek kan? Saya buat novel panjangan. Dia singkat, padat, tapi cepat jadi. Dan gambar juga dia bisa. Oke? Lanjut kita yang paling ini ya. Yang paling sering kita pakai Mbak Canva. Biasanya familiar di anak sekolah, Mbak Canva. Outputnya visual generatif. Ya. Poster, desain, presentasi. Kemarin Bapak pelatihan di UBL dengan Pak Panca, kami membuat sebuah produk. Ya, disuruh buat produk kreatif. Kami membuat produk namanya apa sih Pak kemarin? Sama Mbak ini. Ya. Kelebihannya hasilnya menarik, siap pakai. Kekurangannya teks panjang dan sering terpotong. Mbak ini kadang-kadang begitu dia. Kadang-kadang kepotong. Kadang-kadang gambarnya itu ngambang. Waktu itu ada, kayaknya masih disimpan, cuma nanti kita lihat. ChatGPT itu kita kasih julukannya si cerewet. Cerewet ya ChatGPT itu. Dia. Gemini ini singkat tapi pintar, Canva ini si jago desain tapi cepet capek kalau disuruh banyak nulis.
Canva itu gitu. ChatGPT itu cerewet bener dia tuh. Semakin kalian tanya, dia semakin cerewet. Ya, perempuan. Kalau Gemini ini singkat tapi langsung lep. Dia nggak bisa panjang-panjang juga. Kalau Canva AI ini dia cepat capek. Nggak bisa disuruh banyak nulis. Tapi kalau disuruh gambar pinter. Jadi udah kebayang nih ya. Per masing-masing AI itu ada ciri khasnya sendiri. Ya kan? Mana ya? Coba Bapak tunjukkan yang kemarin kami coba desain. Nah, nih. Ini Gemini yang buat, nak. Superhero dari Kalimantan. Iya, superhero dari Kalimantan bawa pedang api, kata Bapak, bertameng besi. Drone-nya lihat burung apa itu? Hah? Ih, burung yang itu loh. Yang paruhnya panjang di Kalimantan itu. Yang paruhnya gede itu. Enggang ya. Burung enggang. Drone-nya tuh. Keren ya. Ini kerjaan AI itu. Ada labelnya. AI. Gemini nih yang buat. Kemarin tuh saya. Nah ini juga. Ini nih Bapak nih. What is prompt? Untuk materi nih. User. Ini udah bisa gak kalian membaca maksudnya apa? Ini ChatGPT yang buat. Ini kita, ini AI, ini output. Itulah yang prompt namanya. Perintah dari kita, otaknya AI, outputnya hasilnya. Nah, ini Bapak buat prompt tentang pejuang Tanah Lampung yang melawan, namanya gajah hitam, nama pangerannya. Iya, nama pangerannya gajah hitam. Kalau nama yang perempuan ini Siger Kaca namanya, Putri Siger Kaca. Keren ya. Ini lagi ngelawan Belanda ceritanya, tapi Belandanya malah baris berbaris, itu Belandanya di belakang tuh. Kelihatan nggak? Keren ya. Ini terus si ChatGPT ini nanya, mau buat cerita nggak dari gambar-gambar ini? Oh nggak usah, kata saya. Nanti ribet, tambah panjang. Nah, ini yang namanya Putri Siger Kaca, karakter yang dibuat oleh Gemini. Tuh, gambarkan sosok pahlawan wanita fantasi dari Tanah Lampung, pendamping Raden Gajah Hitam nih. Itu promptnya. Lahirlah seorang Putri Siger Kaca namanya. Senjatanya panah. Keren ya. Nah, ini pangerannya. Raden Gajah Hitam. Tapi nggak hitam-hitam amat. Ya, ini beliau. AI ini nak, yang ngasihin. Ganteng ya kayak saya ya. Makasih. Ini karakter yang pertama kali dibuat. Wah. Beliau ini waktu itu promptnya saya itu apa ya? Dari Tanah Sunda kalau nggak salah saya mintanya. Jadilah begini. Ada yang mau nyoba? Kita mau nyoba nih bentar lagi nih. Kita tunjukin. Nah ini nih, ketemu. Ini yang kami buat berdua Pak Panca. Detail nak, dibuatnya langsung tuh. 80.000 sensor gerakan. Saving life the mountain tuh, pakai GPS dan lain. Ini nggak jelasnya itu, capek si Mbak. Contoh promptnya di depan. Nah, tuliskan 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Ketikkan di 3 platform itu, ChatGPT, Gemini, sama Canva.ai. Apa yang terjadi? Perintah promptnya itu, tuliskan 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Yang pertama ChatGPT dulu, coba ya. ChatGPT-nya sudah keluar. Coba. Oke. Sudah ya. Sudah keluar semua? Oke. Kita coba. Dharma, coba. Bacain apa sih kata ChatGPT?
Berikut 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Yang pertama, buat jadwal belajar teratur. Atur waktu belajar setiap hari, misalnya 1-2 jam setelah pulang sekolah. Konsistensi lebih penting daripada belajar lama tapi jarang. Yang kedua, gunakan metode belajar aktif. Yang ketiga, fokus pada satu hal. Yang keempat, latihan soal secara rutin. Yang kelima, istirahat cukup dan jaga kesehatan. Coba kita bandingkan sama punya siapa ya? Coba. Beda nggak hasilnya? Ayo, coba baca punyamu hasilnya. Berikut 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Yang pertama, buat jadwal belajar yang konsisten. Kedua, gunakan teknik aktif rekal. Yang ketiga, belajar dengan memahami bukan menghafal. Yang keempat, buat catatan ringkas dan visual. Yang kelima, istirahat cukup dan jaga kesehatan. Nah, beda ya hasilnya ternyata ya. Coba, Niko, punyamu aja. Berikut 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Yang pertama, buat jadwal belajar teratur dan terapkan tujuan. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, gunakan teknik belajar yang bervariasi. Yang keempat, manfaatkan latihan dan pengulangan. Yang kelima, jaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Beda. Setiap orang beda hasilnya. Ada yang beda lagi? Beda semua pasti kebanyakan. Kita coba masuk ke Gemini. Buka aja di webnya, Google Gemini. Oke. Google Gemini. Buka aja. Nah tuh, coba 5. Ketikin yang sama, tuliskan 5 tips belajar efektif untuk siswa SMA. Nah, beda. Coba 5. Ternyata beda hasilnya. Beda lagi. Oke. Berikut adalah 5 tips belajar efektif yang bisa kamu terapkan sebagai siswa SMA. 1. Buat jadwal belajar yang terstruktur. 2. Gunakan teknik Pomodoro. 3. Pahami, jangan hanya menghafal. 4. Menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Terus 5. Tujuan ulang secara berkala. Beda. Ternyata lebih ilmiah hasilnya. Coba yang udah Google Gemini tadi siapa? Ada yang ngetik? Google Gemini? Beda nggak? Coba bacain. Buat jadwal belajar dan patuhi. 2. Pahami, jangan hanya menghafal. 3. Aktif di kelas dan buat catatan sendiri. 4. Latihan soal secara rutin. 5. Hindari multitasking dan manfaatkan teknologi. Beda ternyata, walaupun dengan platform yang sama beda. Yang terakhir deh, kita coba yang mudah capek dan mudah lelah ini. Canva. Kita pakainya canva.ai. Ini kita tes nih. Bapak yang ngetes sekarang. Apa nak promnya tadi? Tuliskan 5 tips belajar efektif untuk. Nah, nih lihat Canva, langsung buat kayak gini. Tuh, 5 tips belajar. Tuh. Coba kita lihat di editor ya. Langsung kita edit. Ada yang belum punya Canva di sini? Lewat web aja deh, buka dari web. Tuh, tips belajar siswa belajar efektif SMA tuh. Langsung dihasilkan seperti ini nak ya. Dia langsung menghasilkan yang namanya visual. Ya kita coba di Canva-nya nak, buat prompt yang sama. AI, itu kan ada AI. Nah, coba buatkan prompt yang sama.
Sama tadi ngirim. Yuk, Larasati yuk maju yuk. Ayo, nih mic-nya. Ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok Larasati ingin Menjelaskan karakter yang kami buat di sini. Ya, Kami buat karakternya tuh namanya tuh Larasati sama Sura. surah itu macannya. Macan putih. Oh, surah ini macam penjaganya. Ya. Ya, itu Larasatinya. Ya. Oke, terus Yaudah ceritain lu. Di sebuah hutan lebat hiduplah seorang putri cantik bernama Larasati yang dipercaya leluhur untuk menjaga keseimbangan alam. Ia ditemani seekor macan putih bernama Surah, sahabat sekaligus pelindungnya. Setiap hari Larasati berkeliling hutan bersama Sura, merawat pohon, melindungi hewan, dan menegur para pemburu yang mencoba merusak hutan. yang lain perhatikan. Suatu ketika, sekelompok orang datang menebang pohon sembarangan. Hutan berguncang, burung-burung terbang panik, dan hewan-hewan bersembunyi. Larasati muncul bersama Surah dengan suara lembut namun tegas. Ia memperingatkan mereka. Ketika para perusak tak mengindahkan, Surah mengaum keras hingga tanah bergetar. Orang-orang pun ketakutan dan lari meninggalkan hutan. Sejak saat itu tidak ada yang berani merusak hutan lagi. Putri Larasati dan Macan Putih Sura tetap menjadi legenda penjaga yang melindung hutan dan seluruh isinya. Beri tepuk tangan. Jadi ini tentang apa karakter penjaga hutan Putri Larasati, betul ya? Ini namanya Sura. Ini buat di mana, Nak? Ceritanya di AI ChatGPT. Terus gambarnya di Canva. Oke, bagus, kombinasi yang bagus. Selanjutnya kita panggil Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok masa depan. Di sini kami datang dari masa depan untuk menceritakan tentang Jakarta di tahun 2060. Dari gambar ini, dari ilustrasi ini kita bisa melihat nih, ada banyak transportasi di atas langit dan gedung-gedung udah sampai pencakar langit nih. Ada mobil terbang dan bahkan robot itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Nah, jadi ceritanya itu bisa dimulai dengan cahaya kota di 2060. Langit Jakarta tahun 2060 dipenuhi jalur transportasi udara. Mobil-mobil terbang melintas di antara gedung-gedung transparan yang berdiri setinggi awan. Di jalan bawah hampir tak ada kendaraan lagi. Semua otomatis dan dikendalikan oleh sistem kota pintar. Alias siswi berusia 17 tahun baru pulang dari sekolah virtual. Meski ia tetap berangkat ke gedung sekolah, sebagian besar pembelajaran dilakukan melalui hologram interaktif dengan guru dan teman-teman di seluruh dunia. Buku yang sudah lama digantikan oleh chip memori yang bisa ditanam di kacamata pintar. Di rumah, robot asisten menjambutnya, menyiapkan makanan sesuai gizi tubuhnya yang dipantau setiap hari lewat gelang biosensor. Orang tuanya bekerja dari rumah, terhubung dengan perusahaan global lewat ruang rapat holografik. Namun, meski teknologi begitu maju, Alia sering merasa ada yang hilang. Semua terasa praktis, tapi juga dingin. Ia merindukan interaksi nyata, tertawa bersama teman di kelas, jajan di kantin, atau bermain hujan tanpa khawatir sensor pakaian otomatis mengeringkan tubuhnya. Suatu sore listrik kota sempat padam. Semua hologram menghilang, drone berhenti terbang, bahkan robot asisten mati total. Dalam kegelapan itu, Alia dan tetangganya duduk bersama di halaman, menyalakan lilin, lalu saling bercerita. Malam itu Alia menyadari sesuatu. Teknologi bisa membuat hidup lebih mudah, tapi kebahagiaan sederhana tetap berasal dari hal yang sama sejak dulu, hubungan nyata antar manusia. Jadi walaupun nanti di masa depan itu semua akan tergantikan oleh AI dan kita hidup serba daring, itu kita akan tetap merindukan
kehidupan bersama teman-teman kita di sekitar. Jadi itu saja presentasi dari kelompok masa depan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak ini cerita ide yang paling menyentuh. Kenapa? Di tengah hiruk pikuk masa depan, lihat mobil terbang, gedung tinggi dan lain-lain, ternyata masih rindu masa yang dulu. Nah, lihat, berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Lihat AI tadi ceritanya apa? Tiba-tiba mati total, server dan lain-lain mati total, ambruk. Ternyata hanya ayah dan anak ini yang masih bisa berkomunikasi. Robot ini pun mati, robot pendampingnya. Oke ya, tepuk tangan untuk kalian hari ini. Good job. Jadi kita mau menarik yang namanya sebuah kesimpulan. Kita sudah belajar tentang AI, mengkombinasikan AI, bahkan membuat cerita singkat dengan karakter-karakter tertentu dengan AI. Kombinasi dari ChatGPT, Gemini, dan juga Canva.ai. Ya, ini kesimpulannya. Sebelum Bapak bahas kesimpulannya, ada yang mau kasih? Oh ya, Retno, silakan kasih kesimpulannya. Ternyata membuat konten itu bisa dibantu dengan AI, tetapi ia tidak bisa menggantikan kreativitas manusia, dan AI membantu meringankan pekerjaan manusia. Good. Beri tepuk tangan Pak Retno. Betul Pak Retno, nak. Jadi AI itu bisa membantu meringankan pekerjaan manusia, tapi bukan menggantikan. Semua ide yang ada tadi, dari mana sih asalnya? Dari pikiran kalian kan? Ya, dari ide kalian yang kalian tumpahkan ke AI. Jadikan AI itu sebagai asisten. Dan juga AI itu ada karakternya masing-masing. Kalau mau buat novel panjang, kita pakai si cerewet ya, ChatGPT, teksnya detail. Kalau Gemini itu dia update, tapi dia singkat. Dan yang paling terakhir, kalau kita mau buat gambar visual, pakai siapa? Canva.ai. Jadi apa sih hal baru yang kita pelajari hari ini? Ternyata AI bisa, coba. Ternyata AI itu bisa membantu kehidupan sehari-hari kita. Betul. Lalu platform mana yang paling cocok untuk tugas sekolah menurut kalian? ChatGPT. Kenapa Dharma? Kenapa ya saya milih ChatGPT ya, karena mungkin udah terlalu awam lah bagi kita anak sekolah gitu untuk menggunakan ChatGPT. Iya, lebih detail. Tapi untuk yang lebih jelas lagi, kita juga menggunakan yang namanya Gemini ya, untuk lebih jelas lagi, lebih terperinci. Itu sih. Ya, betul. Jadi ChatGPT itu cocok untuk anak sekolah karena dia lebih cerewet dan lebih mendetail. Kalau untuk kombinasi hari ini, kombinasinya keren-keren. Tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Pokoknya kalian keren hari ini. Tepuk tangan. Kalian kreatif banget hari ini, ya. Terima kasih ya nak ya atas keaktifannya hari ini. Yang jelas menggunakan AI itu harus bijak. Ingat, tidak ada yang bisa menggantikan manusia. AI itu dilatih. AI itu dilatih. Kalau kalian membuat apapun konten kreatif, membuat konten visual yang kreatif, silakan pekerjakan 3 orang itu, pekerjakan 3 platform itu. Jadi kita harus menjadi masyarakat belajar yang modern, menjadi siswa yang modern. Mungkin ke depan-depannya Bapak banyak meminta AI sebagai asisten untuk kita belajar. Oke ya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Cukup.
Silakan pimpin berdoa, ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan selamat pagi. Dadah.